later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi Growing Degrees Days Najwa Talaf Ardi 2502040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan praktikum saya. Di sini ada latar belakang pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama suhu udara yang mengendalikan seluruh proses fisiologis. Penggunaan hari kalender konvensional untuk memprediksi fase tumbuh dan waktu panen seringkali tidak akurat karena fluktuasi cuaca yang dinamis setiap musimnya. Oleh karena itu, diperlukan metode pendekatan fisik meteorologis yang mampu mengaitkan akumulasi suhu lingkungan secara presisi dengan laju perkembangan tanaman. Growing Degree Days atau GDD atau satuan panas merupakan konsep yang digunakan untuk menjembatani hubungan antara suhu lingkungan dan perkembangan tanaman. Konsep ini didasari pada asumsi bahwa tanaman hanya akan berkembang jika suhu harian berada di atas suhu dasar atau base temperature spesifik jenis tanaman tersebut. Melalui perhitungan akumulasi GDD, petani dapat memprediksi fase fenologi tanaman secara akurat serta mengoptimalkan manajemen budidaya di lapangan. Praktikum agroklimatologi mengenai GDD ini penting dilakukan agar praktikum dapat menghitung dan menginterpretasikan kebutuhan satuan panas tanaman secara real. Penguasaan metode ini krusial bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, memproyeksikan fase kritis pertumbuhan, dan merencanakan waktu panen yang tepat. Integrasi data iklim ini menjadi modal penting dalam merancang sistem pertanian yang adaptif dan berkelanjutan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama menghitung nilai Growing Degree Days atau GDD harian dan akumulasi GDD berdasarkan data suhu maksimum dan suhu minimum selama masa pengamatan. Yang kedua, menganalisis hubungan akumulasi GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit melalui pengamatan pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh kondisi suhu harian terhadap perkembangan vegetatif bibit kelapa sawit selama periode praktikum. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Alat yang pertama tuh ada HP, alat ukur suhu harian pagi dan siang, ada penggaris, alat ukur ketinggian bibit kelapa sawit, ada cup, wadah untuk menyiram bibit kelapa sawit, ada tali membantu mengukur sawit yang bengkok atau miring, ada bibit kelapa sawit fase pre-nursery 3 bibit, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan dan data GDD. Prosedur kerjanya, ambil bibit kelapa sawit yang telah disediakan di area pembibitan atau nursery, hitung jumlah daun serta ukur tinggi bibit dan panjang daun menggunakan penggaris, catat seluruh data awal tersebut sebagai data dasar atau baseline. Lakukan penyiraman bibit secara rutin setiap pagi hari. Selain itu, lakukan pengukuran dan pencatatan suhu udara di sekitar pembibitan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari selama 31 hari berturut-turut. Hasil yang diperoleh pada perhitungan hari pertama, sawit pertama tinggi 37 cm, lebar 9 cm, jumlah daun 7 cm. Pada sawit kedua, tingginya 44 cm, lebar 8 cm, jumlah daun 7. Sawit 3 tinggi 41 cm, lebar 9 cm, jumlah daun 7. Nah, pada hari terakhir, perhitungan sawit 1 tinggi 42 cm, lebar 10 cm, jumlah daun 9, dan sawit 2 tinggi 44 cm, lebar 9,5 cm, jumlah daun 9. Nah, pada sawit 3 tinggi 41,5 cm, lebar 10 cm, jumlah daun 9. Nah, hasil tabel dari pengamatan GDD kemarin menyajikan data hasil pemantauan dinamika suhu udara harian serta menghitung Growing Degree Days atau GDD selama periode 31 hari. Pengukuran variasi suhu udara maksimum atau Tmax dan minimum Tmin harian tersebut digunakan sebagai indikator utama untuk menghitung jumlah energi thermal efektif yang diserap tanaman setiap harinya.
Akumulasi nilai GDD harian ini terpantau mengalami peningkatan yang konstan seiring bertambahnya waktu pengamatan. Hingga pada akhir periode pemantauan di hari ke-31, nilai akumulasi total unit panas berhasil mencapai angka 34,8 yang merepresentasikan ketersediaan energi lingkungan untuk mendukung fase fenologi pertumbuhan tanaman secara optimal. Meskipun demikian, terdapat GAP atau kekosongan data selama 4 hari dalam rangkaian pengamatan ini. Ketidaklengkapan data pada hari ke-23, 24, 26, dan 27 tersebut disebabkan oleh adanya agenda eksternal kelompok yang bersamaan, seperti ajakan persamaan organisasi, family gathering, faktor kelelahan fisik pasca kegiatan, serta pelaksanaan kunjungan petugas lapangan ke stasiun untuk lagi BMKG. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan unsur cuaca harian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai satuan panas harian atau growing degree days sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu maksimum atau Tmax dan suhu minimum Tmin lingkungan yang menjadi indikator utama dalam pengukuran energi thermal efektif untuk pertumbuhan tanaman.